Memang lebih baik jika kita melihat ular segera melapor ya pemirsa, bisa ke damkar atau kontak tim rescue dari komunitas Sioux. Karena kita tidak mengetahui secara pasti apakah ular tersebut berbisa atau tidak. Bukan tanpa alasan kalau penduduk Pulau Musambua bersahabat dengan ular-ular berbisa. Mereka percaya ular-ular tersebut merupakan penjelmaan dari roh nenek moyang. Mereka juga meyakini ular-ular jelmaan tersebut sangat membenci aktivitas seksual. Itu sebabnya perempuan tidak boleh tinggal di Pulau Musambua yang secara harafiah artinya roh atau hantu. Jika Pulau Musambua menjadi tempat tinggal bagi ribuan ular berbisa, lain lagi dengan sebuah area di kota kecil Narcis di Provinsi Manitoba, Kanada. Saat musim semi tiba antara April hingga Mei, ribuan ular garter, sisi merah jantan yang selesai berhibernasi selama musim dingin, berdatangan dari segala arah dan berkumpul di tempat ini. Tujuannya sama, untuk mencari pasangan. Ketika garter betina muncul, ular-ular jantan akan membentuk formasi mating ball atau bola kawin, yakni sebuah gumpalan ular yang saling berebut untuk mengawini satu betina. Sontak, fenomena ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung menyaksikannya. Sempat ada masa ketika ribuan ular mati setiap tahun karena terlindas mobil saat menyeberangi Highway 17 menuju lokasi ini. Beruntung para aktivis dan ilmuwan bergerak cepat. Mereka membangun terowongan di bawah jalan dan memasang pagar salju untuk memandu kawanan ular sehingga dapat menyeberang dengan aman. Tak hanya Pulau Musambua di Uganda, Cina juga memiliki sebuah pulau yang menjadi habitat bagi puluhan ribu ekor ular berbisa. Ini dia Pulau Shedao yang terletak di Laut Bohai di lepas pantai semenanjung Liaodong di Provinsi Liaoning. Pulau seluas 73 hektar ini dihuni oleh setidaknya 20.000 ekor pit viper, ular yang memiliki bisa sangat mematikan bagi manusia. Racunnya dapat menyebabkan pendarahan internal, kerusakan jaringan otot, gagal ginjal, hingga kematian. Nah, saking banyak ular berbisa, Pulau Shedao yang sudah diakui sebagai UNESCO World Heritage Site ini tertutup untuk umum dan hanya boleh dikunjungi oleh peneliti maupun personel militer yang memiliki izin khusus. Pemirsa, sebagaimana hewan pada umumnya, ular juga sangat menghindari kontak dengan manusia. Mereka akan menyerang hanya jika merasa terancam ataupun terpaksa masuk wilayah hunian manusia ketika habitatnya rusak yang membuat sumber makanan terbatas. Ngeri ya, ketika ular mendadak menjadi barbar. Seperti yang terjadi di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Pada awal Juli lalu, warga dikejutkan oleh kemunculan 28 ekor piton berukuran besar yang memasuki ladang dan beberapa terjaring oleh nelayan di Danau Buyan. Padahal selama ini, wilayah tersebut bukan habitat alami ular piton. Praduga pun mencuat, warga menuding ular-ular piton tersebut berasal dari pelepas liaran yang dilakukan oleh BKSDA Buleleng tanpa koordinasi dengan warga. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak BKSDA. Menurut mereka, lokasi pelepas liaran ular piton yang dilakukan selama ini adalah di Cagar Alam Batu Karu, Tabanan, yang jaraknya sekitar 19 km lebih dari Desa Pancasari. Menurut pihak BKSDA, ular-ular yang muncul di Desa Pancasari diduga berasal dari wilayah Telaga Aya yang memang merupakan habitat ular piton. Telaga ini terletak di antara Danau Buyan dengan Danau Tamblingan Buleleng. Mereka keluar dari sarangnya akibat faktor iklim, yakni seringnya terjadi curah hujan ekstrim. Tak hanya itu, di beberapa daerah sering juga ditemukan ular di dalam kloset kamar mandi. Ular sejatinya itu dia hewan berdarah dingin. Berdarah dingin itu bukan berarti dia suka membunuh kayak di film-film, bukan. Jadi berdarah dingin itu dia nggak bisa nimbulin hawa panas sendiri. Beda sama kayak manusia. Manusia kalau misalkan kita kedinginan makan itu jadi kerasa lebih hangat. Nah, ular ini dia nggak bisa. Makanya begitu suhu ekstrim, hujan lebat, itu suhunya dingin. Wah, julukan emak-emak sebagai ras terkuat di muka bumi ternyata bukan omong kosong ya pemirsa.
Beda nasib dengan emak-emak di kota Semarang tadi, seorang pria 67 tahun bernama Lanoti, warga Kelurahan Majapahit, Kecamatan Balauga, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, bernasib tragis. Pada 5 Juli 2025, ia ditemukan tewas dalam perut seekor ular piton sepanjang 8 meter. Proses evakuasi Lanoti yang dilakukan warga dengan cara membelah perut piton viral di media sosial. Menurut keterangan keluarga, sehari sebelumnya, Lanoti pamit pergi ke kebun yang berjarak 500 meter dari rumah. Namun hingga malam dan berganti hari, si kakek tak kunjung pulang. Warga yang mencarinya di kebun hanya menemukan motor Lanoti yang terparkir. Dan lewat pencarian intensif, warga menemukan seekor piton tergeletak tak jauh dari kebun dengan perut membesar. Merasa curiga, warga kemudian menangkap dan menyeret piton tersebut ke desa, lalu membelah perutnya. Dan benar saja, Lanoti ditemukan tewas mengenaskan. Duh, serem banget ya. Terus gimana caranya supaya kita bisa selamat jika dililit ular piton? Sikap kalau misalkan kebelit ular di area atas. Jadi fungsi tangan ini untuk ngelindungin tulang leher. Nah, ini untuk ngelindungi leher nih, sikap seperti ini. Jadi fungsinya leher ini di backup sama tulang keras tangan kita. Jadi nggak gampang patah ibaratnya seperti itu. Nah, yang kedua, kalau misalkan ini belum sempet sampai kebelit total, fungsi tangan ini untuk nyingkirin. Nah, untuk nyingkirin seperti ini. Jadi jangan sampai dua-duanya ini kebelit dalam keadaan ke bawah dua-duanya. Karena kalau udah ke bawah, udah susah kita buat bertahan hidup, seperti itu. Nah, ini salah satu sikap kita kalau kebelit di area kaki. Jadi nggak boleh tuh dua-duanya sampai kebelit, karena resikonya fatal. Kalau dua-duanya kan kita buat nyari pertolongan susah. Kalau misalkan ini ular seberat apapun, kita masih bisa untuk cari pertolongan, seperti itu. Nah, untuk cara untuk ngebuka belitan ular, itu nggak bisa tuh kita langsung dari tengah badannya ini, nggak bisa. Jadi harus diurai dari ekornya, karena kalau misalkan dia kan kayak bikin simpul gitu. Jadi misalkan dari tengahnya ini mau kita tekan seperti apa, itu susah, nggak bakal bisa. Makanya harus kita lihat dari ekornya. Kita cari ekornya dulu, terus kita urai seperti tali. Kita urai, kita harus main cepet-cepetan dan kuat-kuatan sama dia. Nah, dia akan ngebelit lagi. Nah, seperti itu. Tapi yang paling aman sih, jangan sendirian jika pergi ke kebun yang sudah dikenal sebagai sarang ular sanca. Lumer di dalam, kamu pasti suka. Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Kebanyakan spesies ular menghabiskan hidupnya di darat atau perairan, namun tidak dengan ular hidung daun. Hewan melata endemik Madagaskar ini lebih sering berada di atas pepohonan alias hewan arboreal. Ular dengan nama ilmiah Langaha Madagaskar cariensis ini dikenal pintar berkamuflase. Corak dan warna kulitnya sangat mirip dengan dahan pohon. Terlebih lagi, tubuh langsingnya sepanjang 1 meter, memiliki moncong yang pipih dan meruncing seperti daun kering. Ketika berburu mangsa, ular yang bisanya tidak berbahaya bagi manusia ini akan menggantung atau diam tak bergerak di antara dahan dan dedaunan